Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Karen Hapuk Nokas, Stambuk A221201160, kelas D, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Jadi, pada video kali ini saya akan membawakan materi mengenai penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan betapa pentingnya peran pemerintah dalam penegakan hukum. Ada 3 hal alasan perlunya ada kebijakan dari pemerintah dalam penegakan hukum, yaitu yang pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengelola wilayah dan rakyatnya untuk mencapai tujuan dalam bernegara. Bagi Indonesia sendiri, pernyataan tujuan bernegara sudah dinyatakan dengan tegas oleh para pendiri negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di antaranya yaitu melindungi bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Bukan hanya pernyataan tujuan bernegara Indonesia, namun secara mendasar gagasan awal lahirnya konsep negara, pemerintah wajib menjamin hak asasi warga negaranya. Memang dalam teori pemisahan kekuasaan, cabang kekuasaan negara mengenai penegakan hukum dipisahkan oleh lembaga yudikatif. Yang kedua, tidak hanya tanggung jawab, pemerintah pun punya kepentingan langsung untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam menjalankan pemerintahannya. Birokrasi dan pelayanan masyarakat yang berjalan dengan baik, serta keamanan masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang baik, akan muncul pula stabilitas yang akan berdampak pada sektor politik dan ekonomi. Menjadi sebuah penyederhanaan yang berlebihan bila dikatakan penegakan hukum hanyalah tanggung jawab dan kepentingan lembaga yudikatif. Yang ketiga, yaitu sama sekali tidak bisa dilupakan adanya institusi penegakan hukum lainnya yang berada di bawah lembaga eksekutif, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Penegakan hukum bukanlah wewenang Mahkamah Agung semata. Dalam konteks keamanan masyarakat dan ketertiban umum, kejaksaan dan kepolisian justru menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum. Yang penting karena ia langsung berhubungan dengan masyarakat. Sementara itu, dalam konteks legal formal, saat ini pemerintah masih mempunyai suara yang signifikan dalam penegakan hukum, sebab urusan administratif peradilan masih dipegang oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Karena itu, pemerintah masih berperan penting dalam mutasi dan promosi hakim serta administrasi peradilan. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai visi pemerintah dalam penegakan hukum. Pemerintah hingga saat ini belum menunjukkan komitmennya yang jelas mengenai penegakan hukum. Hingga belakangan ini, hukum seringkali tidak dilihat sebagai sesuatu yang penting dalam proses demokratisasi. Ia sering dipandang sebagai sektor yang menopang perbaikan di bidang lainnya seperti politik dan ekonomi. Pembaruan hukum sering diartikan sebagai pembuatan berbagai peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana-rencana perbaikan ekonomi dan politik daripada pembenahan perangkat penegakan hukum itu sendiri. Indikasi gejala ini terlihat dari lahirnya berbagai undang-undang secara kilat di DPR yang didorong oleh rencana pemulihan ekonomi yang dideskripsikan oleh berbagai lembaga internasional dan nasional. Sementara tidak banyak yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja kepolisian dan kejaksaan oleh pemerintah. Memang ada beberapa inisiatif yang sudah dilakukan. Misalnya perbaikan kepolisian RI untuk mendorong kepolisian yang lebih profesional. Begitu pula dengan halnya studi-studi dalam rangka perbaikan kejaksaan. Saat ini pun dengan didorong dan diasistensi oleh beberapa institusi dari gerakan
untuk pembaruan hukum yang dilakukan oleh institusi-institusi hukum negara, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian. Namun, kebanyakan dari inisiatif tersebut adalah dorongan dari luar, dari masyarakat sipil dan lembaga-lembaga non-pemerintahan lainnya, baik internasional maupun dalam negeri. Sementara pemerintahan itu sendiri tampaknya belum mempunyai visi yang jelas mengenai penegakan hukum. Secara sederhana, dapat dilihat dari tidak adanya kemauan politik untuk menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum dengan dibiarkannya beberapa koruptor yang berkeliaran di masyarakat. Bahkan jajaran pemegang pemerintahan yang terkena indikasi korupsi pun masih dibiarkan memegang jabatannya. Padahal langkah pertama untuk menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum justru dengan secara konsisten menerima putusan bahkan sangkaan pengadilan mengenai tindak pidana tertentu. Terlepas dari final atau tidaknya putusan tersebut, pasalnya mereka adalah jabatan publik yang memiliki pertanggungjawaban politik, sehingga soal teknik legal dan informal atau formal menjadi tidak lagi relevan. Dalam bidang pembentukan kebijakan, indikasi yang menunjukkan gejala di atas dapat dilihat dalam soal perencanaan pembentukan kebijakan hukum pemerintah yang mandek. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, dibentuk Komisi Hukum Nasional yang bertugas memberikan nasihat kepada Presiden dalam bidang hukum. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan hukum. Di tingkat substansi hukum, peraturan perundang-undangan pemerintah perlu mendorong pembentukan perangkat peraturan yang terkait dengan penegakan hukum dengan visi yang telah dipaparkan. Misalnya, pembentukan peraturan yang mewajibkan prosedur teknis dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Juga pemerintah sebagai salah satu aparat yang membentuk undang-undang perlu berinisiatif membentuk undang-undang yang berkaitan dengan perbaikan institusi penegakan hukum, pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Di tingkat aparat perlu ada kebijakan yang berkaitan dengan disiplin yang tinggi, bukan hanya aparat penegakan hukum yang langsung berkaitan dengan pengadilan, tetapi seluruh aparat birokrasi pemerintah. Sebab penegakan hukum bukanlah hanya dilakukan di pengadilan, tetapi juga soal bagaimana menjalankan peraturan perundang-undangan secara konsisten tanpa kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam konteks kultur, hukum pemerintah perlu menjalankan kebijakan kedua arah, yaitu kepada dirinya sendiri. Dalam hal ini, aparat birokrasi dan kepada rakyat pengguna jasa penegakan hukum. Kultur ini bisa saja menjadi keluaran dari proses disiplin yang kuat, menumbuhkan budaya penghormatan yang tinggi kepada hukum. Namun, di samping itu perlu juga dilakukan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk mensosialisasikan hak dan kewajiban warga negara, agar muncul kesadaran politik dan hukum. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.